mah Kapatia tadi. Hah? Binwil Kapatia, rumah sakit Kapatia. Tadi sudah pindah ke LH jadi WLH. Jemput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. YouTube ini. Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajali musamma wa yu'ti kulla dhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin kabir. Surat Hud ayat 3. Dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Tuhanmu dan bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberi karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ini ayat mendasari untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain dikatakan yang artinya tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima tobat dari hamba-hambanya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan dan menganiaya diri sendiri, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat An-Nisa ayat 110. Sahabat-sahabat sekalian, untuk lebih mengenal tentang taubat ini, mari kita coba kupas sedikit demi sedikit. Yang pertama, pengertian tobat. Kata tobat berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah kembali. Sedangkan menurut syariat Islam, tobat adalah meninggalkan dosa karena takut kepada Allah, menganggap perbuatan buruk, menyesali perbuatan maksiat, bertekad kuat untuk memperbaiki diri apa yang mungkin bisa diperbaiki. Kesimpulannya, taubat adalah kembali kepada jalur Allah Subhanahu wa taala dengan melepaskan hati dari belenggu yang membuat terus-menerus melakukan dosa lalu melaksanakan semua hak Allah. Ketika kita sebagai manusia pasti akan dihadapkan dengan masalah. Nah, masalah itu sebenarnya timbulnya dari hawa nafsu. Dari hawa nafsu itulah sering bermunculan bermasalah. Nah, solusinya adalah kita mendekatkan diri kepada Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan jalan keluar. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Itulah pengertian taubat secara istilah maupun cara bahasa. Jadi hakikat taubat adalah perasaan hati menyesal. Adam, menyesal atas perbuatan maksiat yang telah dilakukan, lalu mengarahkan hati kepada Allah sisa usia serta menahan diri dari perbuatan dosa. Melakukan amal soleh dan meninggalkan larangan adalah wujud dari sebuah tobat. Nah, selain itu, langkah awal untuk bertobat dapat dilakukan dengan istighfar tadi. Jadi pintu pertama untuk tobat kita awali dengan istighfar tadi. Sebagaimana dalam ayat tadi surat Hud. Jadi kita diminta untuk istighfar, kemudian Allah melanjutkan perintahnya untuk bertaubat.
Seseorang dianggap bertobat jika ia kembali kepada Allah dan melepaskan diri dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa. Saya katakan tadi adalah hawa nafsu. Nah, syarat-syarat bertobat sebagaimana dijelaskan dan sebagaimana kita ketahui bahwa tobat itu akan diterima kalau beragama Islam. Orang kafir tidak diampuni dosanya sebelum masuk Islam. Tapi orang kafir begitu masuk Islam, maka dosa-dosa yang telah lalu diampuni. Luar biasa nih kebaikan Allah kepada manusia. Jadi betul-betul Allah itu membuka pintu tobat kepada manusia dengan luar biasa. Yang kedua yaitu menyesal. Menyesali segala dosa yang kita perbuat. Kemudian yang ketiga adalah menyadari kesalahan, mengakui dosa kepada Allah. Yang keempat, melakukan dengan ikhlas. Lakukanlah taubat ini dengan ikhlas. Secara ikhlas, bukan bertujuan untuk ria atau lagi kepentingan dunia. Betul-betul kita harus memenuhi syarat ini, yaitu dengan ikhlas. Yang kelima, memohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak membaca istighfar. Ini Rasulullah SAW memberi contoh kepada kita dalam sebuah hadisnya bahwa beliau itu membaca istighfar dalam satu hari tidak kurang dari 70 sampai 100 kali. Mudah-mudahan kita juga begitu sebagai umatnya. Yang keenam, syarat tobatnya adalah berjanji tidak akan mengulangi. Jangan tobat apa sambal ya. Udah berjanji mengulang lagi. Kemudian yang kedelapan, yang ketujuh yaitu menutupi kesalahan dengan perbuatan yang terpuji atau amal soleh. Yang kedelapan, masa tobat sebelum nafas sampai ke tenggorokan dan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Ini. Yang kesembilan, memperbanyak istighfar. Sebagaimana Rasulullah setiap hari membaca istighfar 100 kali dan rajin sholat bertobat. Nah, ini diperkuat dengan yang ke-7 tadi. Yang ke-5 tadi membaca istighfar. Yang ke-10, jika berbuat dosa itu ada hubungannya dengan orang lain, maka di samping syarat tersebut ditambah satu syarat lagi, yaitu menyatakan bebas dari hak kawan yang dirugikan atau minta keikhlasannya mengembalikan haknya. Nah, di dalam surat Hud tadi ada keutamaan bertobat. Itu. Allah nyuruh istighfar, kemudian Allah menyuruh tobat kita. Apa keutamaan yang pertama adalah tobat adalah sebab turunnya cinta Allah. Dalam Al-Quran dikatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, ya kita banyak-banyak bertobat. Tobat merupakan sebab keberuntungan. Nah, dalam sebuah hadis dikatakan semua manusia itu punya alfa kesalahan. Tapi sebaik-baik orang yang punya alfa kesalahan adalah orang-orang yang bertobat. Jadi bertobat itu pintu kebaikan, jadi beruntung nantinya. Yang ketiga, tobat menjadi sebab diterimanya amal hamba dan turunnya ampunan atas kesalahan. Yang keempat, tobat merupakan sebab masuk surga dan keselamatan dari api neraka. Yang kelima, tobat adalah sebab mendapatkan ampunan dan rahmat Allah. Yang keenam, tobat merupakan sebab berbagai kejelekan diganti dengan berbagai kebaikan. Yang ketujuh, tobat menjadi sebab untuk meraih segala macam kebaikan. Yang kedelapan, tobat untuk menggapai keimanan dan pahala besar. Yang kesembilan, tobat merupakan sebab turunnya barokah dari langit serta bertambahnya kekuatan. Nah, ini yang sering dibaca oleh orang tua kita ketika subuh ya.
Wa anistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin. Oleh orang tua kita, karena orang tua kita sudah meninggal. Iya. Jadi sekarang nggak ada penggantinya itu di masjid. Ayo sekarang bangunin gitu, masya Allah. Yang ke-10, menjadi sebab malaikat mendoakan orang yang bertobat. Wa kunu ma'at tawabin, jadilah kamu bersama orang-orang yang bertobat. Menjadi sebab hati bersinar dan bercahaya. Jadi kalau lagi butak hatinya, lagi susah kehidupannya, segeralah bertobat kepada Allah. Istighfar kepada Allah, karena Allah itu sumber solusi, sedangkan hawa nafsu sumber masalah. Jadi kita harus kembali kepada sumber solusi. Allah yang akan memberikan solusinya. Saya sering mengatakan di depan putra-putra madrasah, putri-putri madrasah, kalau kita kehilangan kunci atau apa, sholat aja tiba-tiba ingat itu. Itu baru tobat sholat itu, langsung ingat, oh ya kuncinya di sini. Iya pak, katanya, saya kehilangan buku pelajaran juga begitu katanya. Di sholat mah ingat katanya, lagi sholat. Nah itu. Nah teman-teman sekalian, barangkali itulah uraian singkat, padat, dan insya Allah bisa dikembangkan oleh masing-masing. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang dicintai Allah melalui pintu tobat ini. Terima kasih Bapak dosen yang sudah memberikan fasilitas kita berada di kampus ini, sehingga menjadi orang-orang yang insya Allah istiqomah untuk menjalani kehidupan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa. Jangan lupa subscribe. Bukan like dong, like. Harusnya like Like ya. Jangan lupa like. Jangan lupa like. Itu keunikannya ya. Kita nggak bisa bahasa Inggris tapi pede. Langsung Langsung pada ketawa. Aduh. Subscribe juga subrek. Subrek. Terima kasih sudah berkunjung di Yazid channel YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.